Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita pada saat ini untuk boleh bertemu dan melalui Zoom, boleh belajar melalui Zoom, dan kami mengucapkan selamat Sabat, selamat sore bagi kita semua. Selamat mengikuti juga pelajaran-pelajaran melalui YouTube bagi saudara-saudara kami yang akan mendengarkan melalui YouTube. Kami mengucapkan selamat belajar dan selamat menyelidiki. Pokok bahasan kita pada Sabat ini berjudul tersebar, batas waktu dan kelepasan. Materi ini telah dibawakan oleh Victor Tihotev, pendeta dari Persekutuan Davidian Mahasiswa ke-7, pada Sabat 22 Maret 1947 di Chapel Mount Carmel, Waco, Texas. Nah, saudara-saudara, pada pembahasan ini, masalah tersebar dan kelepasan ini, waktu dan kelepasan, kita akan mengikuti juga lewat pokok bahasan dari buku traktat. Saat ini mari kita memulai. Pada bahasan sore hari ini kita akan mempelajari buku Yesaya pasal 31, pasal 32. Dalam pasal-pasal ini akan kita saksikan sebab-sebab dari tertawannya Sion dan bahwa bangsa-bangsa kafir, batas waktunya dan kelepasan contoh saingan. Mari kita membaca. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kepada kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, karena mereka sangat kuat, tetapi tiada memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah orang Israel, dan tiada mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang juga bijaksana dan akan mendatangkan malapetaka dan tidak akan menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah bukan Allah. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah daging, bukan roh. Apabila Tuhan mengancungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya gagal bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Penjelasan. Walaupun Tuhan mengizinkan kerajaan kunonya yang dahulu itu ditaklukkan oleh bangsa-bangsa kafir, kata-kata firman ini menunjukkan bahwa Allah tak lama lagi akan melepaskan, bukan saja akan dilepaskan umatnya dari Gunung Sion, melainkan juga Ia akan mempertahankannya. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang keruntuhan daripada bangsa Israel kuno, kerajaan Israel kuno, dan janji Allah pada ayatnya yang ke-4, janji Allah untuk melepaskan dan mempertahankan Gunung Sion di akhir zaman. Kini mari kita datang kepada Yesaya 31 ayat 5 dan 6. Seperti burung terbang, demikian pun Tuhan serwa sekalian alam akan melindungi Yerusalem, dipeliharakannya dan juga dilepaskannya,
dimerdekakannya dan diluputkannya. Bertobatlah kamu kepadanya dari siapa Bani Israel telah mendurhaka dengan hebatnya. Penjelasan, setelah sampai sekarang, pada masa kelepasan mereka itu, maka Tuhan kini sedang menghimbau kepada umatnya untuk kembali kepada Tuhan, untuk bereformasi. Yesaya 31 ayat 7. Karena pada hari itu, masing-masing mereka akan membuang semua berhalanya yang daripada perak, dan berhalanya yang daripada emas yang telah dibuat oleh tangan-tanganmu sendiri, bagimu akan sesuatu dewa. Penjelasan, Allah tegaskan bahwa kembali kepadanya ialah dengan jalan membuang setiap berhala. Bila mana pembangunan dan reformasi yang sedemikian besar ini terlaksana di antara umat Allah, maka Allah tambahkan Yesaya 31 ayat 8 dan 9. Asiria akan rebah oleh pedang, tetapi bukan oleh pedang orang perkasa, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang orang licik. Mereka akan melarikan diri dari pedang, dan teruna-teruna akan ditaklukkan. Maka ia akan lari karena sangat ketakutan, dan segala penghulunya akan lari ketakutan karena alamat itu. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur api di Yerusalem. Penjelasan, karena penyembahan berhala, maka orang-orang Assyria diperkenankan untuk menaklukkan umat Allah zaman dahulu, berikut tanahnya yang permai itu. Dan adalah pasti bahwa orang-orang Assyria akan menguasai tanah itu selama umat Allah zaman dahulu masih melanjutkan penyembahan berhala mereka. Tetapi segera setelah semua berhala disingkirkan, ya, segera setelah pembangunan besar dan reformasi terlaksana di dalam hati umat itu, maka orang-orang Assyria itu atau kekuasaan yang kini sedang menguasai mereka akan pasti runtuh. Dan demikian pula umat Allah akan pasti kembali. Orang-orang Assyria itu akan jatuh sedemikian ini, bukan oleh pedang orang kuat perkasa, dan bukan oleh pedang orang licik, atau pedang orang lemah, melainkan oleh perantaraan suara Tuhan, orang-orang Assyria itu akan dihancurkan, yaitu dipalu dengan tongkat. Yesaya 30 ayat 31. Saudara-saudara yang kekasih, kita merenungkan pokok bahasan ini bahwa dalam Yesaya 31 ayat 8 dan 9, bahwa Assyria itu akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang-orang perkasa dan bukan pedang dari orang-orang yang lemah atau oleh pedang orang-orang yang licik, orang-orang yang penuh siasat. Jadi Assyria bukan dikalahkan oleh pedang orang kuat, bukan dikalahkan oleh alat-alat pertahanan dan keamanan yang sangat besar, dan bukan dikalahkan juga oleh alat pertahanan yang sangat kecil atau oleh siasat-siasat yang kecil. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa Assyria itu akan melarikan diri dari pedang dan teruna-terunanya akan ditaklukkan. Maka ia akan lari karena sangat ketakutan, dan segala penghulunya lari ketakutan karena alamat itu. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur api di Yerusalem. Nah, pada sahabat kemarin kita telah mempelajari
apa yang dimaksudkan dengan api di Sion dan dapur yang mempunyai api di Sion dan dapur api di Yerusalem. Sahabat, kemarin kita telah mempelajari bahwa umat Allah akan dibuat menjadi api seperti api yang membakar kayu atau jerami. Dengan begitu cepat dia akan dapat mengusir musuh-musuhnya. Nah, demikian pula dalam gambaran ini bahwa Assyria itu akan kalah. Assyria itu kalah karena melihat ada tanda alamat. Ada tanda alamat di Yerusalem. Tanda alamat itu berupa api di Sion dan dapur api di Yerusalem. Nah, dengan demikian pada Yesaya 30 ayat 31 telah dijelaskan bahwa oleh perantaraan suara Tuhan, orang-orang Assyria itu akan dihancurkan, yaitu dipalu dengan tongkat. Yesaya 30 ayat 31. Jadi gambaran ini sudah sangat jelas bagi kita bahwa Assyria itu atau negara-negara yang membentuk persatuan menjadi Assyria modern itu, dia tidak akan dikalahkan oleh pertahanan kekuatan yang sangat lebih besar dari dia ataupun pertahanan yang lebih lemah dari dia. Jadi bukan itu persoalannya, kekalahan daripada Assyria. Kekalahan daripada Assyria itu disebabkan oleh turun tangan langsung dari Tuhan melalui Yerusalem dengan memberikan suatu tanda alamat, atau di dalam Yesaya pasal 30 bahwa Assyria dipalu dengan tongkat. Nah, dengan demikian dari sini sudah kita dapat simpulkan bahwa kehancuran atau kekalahan Assyria itu karena kepatuhan yang murni daripada umat-umat Tuhan di dalam pekabaran tongkat gembala sampai kepatuhan mereka di Yerusalem nanti. Kita lanjut kepada Yesaya 32 ayat 1 sampai 8. Bahwasannya seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan semua penghulu akan memimpin dengan keadilan. Maka seorang akan menjadi seperti perlindungan daripada angin dan persembunyian daripada badai, dan seperti sungai di tempat yang kering, dan seperti naungan batu besar di tanah yang tandus. Pada masa itu, mata orang yang melihat tiada akan tertutup, dan telinga orang yang mendengar akan memperhatikan. Juga hati orang gegabah itu akan memahami pengetahuan, dan lidah orang yang gagap itu akan dapat berbicara dengan jelas. Orang keji tiada lagi akan dikatakan dermawan, dan orang kasar tidak lagi dikatakan pemurah. Sebab orang jahat akan berkata jahat, dan hatinya akan berbuat jahat untuk melaksanakan kemunafikan, dan akan mengucapkan kesalahan melawan Tuhan, mengosongkan jiwa orang yang lapar, dan ia akan menjauhkan minuman dari orang yang haus. Orang kasar itu pun segala rencananya jahatlah adanya. Ia merencanakan berbagai tipu untuk membinasakan orang miskin dengan kata-kata bohongnya. Walaupun orang yang miskin itu sudah berkata benar, tetapi orang dermawan itu merencanakan segala kebajikan, maka oleh perkara-perkara kebajikannya ia akan tetap berdiri. Mari kita lihat penjelasannya. Kembali kepada umatnya yang dahulu, ilham menyatakan bahwa walaupun kerajaan mereka itu nasibnya harus runtuh, namun pada sesuatu masa seseorang raja akan bangkit memerintah dengan kebenaran, dan semua penghulunya akan memimpin dengan keadilan. Maka pada hari itu seseorang
bagaikan di tempat yang kering, dan bagaikan tempat bernaung di bawah batu besar di tanah kekeringan. Yesaya 32 ayat 2. Sehingga walaupun umat itu secara rohani buta dan tak dapat melihat, namun akan datang suatu hari apabila orang-orang yang memiliki penglihatan akan menyaksikan dengan jelas, dan mereka yang bertelinga akan mendengar dengan jelas, sehingga hati orang yang gegabah kelak akan memahami pengetahuan, dan lidah orang yang gagap akan siap untuk berbicara dengan jelas, sehingga orang fasik akan kelak dikenal sebagai orang fasik, dan orang kasar tidak akan lagi disebut dermawan. Sehingga orang-orang jahat dan orang-orang munafik akan dikenal sebagai orang-orang yang berbicara salah melawan Tuhan dan yang berusaha menipu jiwa-jiwa yang lapar dan haus secara rohani. Sehingga kelak pada lain pihak, orang-orang penipu akan terlihat sebagai orang-orang yang menciptakan cara-cara yang akan membuat orang miskin makin lebih miskin. Yesaya 32 ayat 7. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan ayat ini menjadi jernih bahwa apabila sudah tiba waktunya, jadi judul kita adalah waktu dan kelepasan, maka apabila sudah tiba waktunya, yaitu pada saat seorang raja muncul di Yerusalem, pada saat seorang raja muncul di Yerusalem, pada saat kaki Tuhan berpijak di Yerusalem, maka ayat ini akan digenapi bahwa umat Tuhan akan mendapatkan perlindungan yang sangat melalui Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa perbedaan antara orang baik dan orang jahat, orang munafik dan orang apa ini sudah sangat jelas terlihat. Bahkan pada saat itu orang buta ataupun orang yang gegabah sudah sangat jelas melihat kenyataan karena semua nubuatan telah dibuktikan kegenapannya. Sehingga demikian orang-orang gegabah pun akan memahami pengetahuan. Dan lidah orang yang gagap akan siap untuk berbicara dengan jelas. Jadi bagi kita atau bagi saudara-saudara atau bagi umat Tuhan yang sekarang pun masih samar-samar melihat berbagai nubuatan ini, namun pada saat kegenapan nubuatan ini menjadi jelas, menjadi nyata, maka semua yang gagap, semua yang kurang jelas, semuanya akan menjadi jernih, sehingga dapat dibedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan Tuhan mengatakan bahwa perbedaan itu pun dapat dilihat bahwa orang-orang yang menipu dan orang-orang yang berbicara dengan benar sangat jelas akan terlihat. Sekarang kita datang kepada Yesaya 32 ayat 9 dan 14. Bangkitlah kamu, hai wanita-wanita yang bersenang-senang. Dengarlah olehmu akan suaraku. Hai kamu putri-putri yang alpah, perhatikanlah pembicaraanku. Berhari-hari dan bertahun-tahun kamu akan susah, hai wanita-wanita yang alpah, karena panen buah anggur akan gagal. Hasil-hasil pengumpulan tidak akan ada. Gemetar kamu wanita-wanita yang bersenang, susah kamu yang alpah, tanggalkanlah bajumu dan kenakanlah kain berkabung pada pinggangmu. Mereka akan meratap karena sebab susu dan bendang-bendang yang indah-indah, dan karena sebab segala kebun anggur yang subur. Pada tanah umatku akan tumbuh duri dan onak. Bahkan pada segala rumah kesukaan yang di dalam maligai yang penuh kesenangan itu, semua puri negeri itu akan ditinggalkan. Benteng-benteng dan tugu-tugu akan menjadi tempat lapang untuk selamanya, yaitu tempat keledai hutan bersukaria
dan kawanan binatang mencari makan. Penjelasan. Wanita-wanita yang disebut di sini tentunya ialah Ohola, Ahola, dan Aholibah. Yeskiel 33. Yaitu nama samaran dari Yehuda dan Israel. Di sini digambarkan tersebarnya mereka itu di antara bangsa-bangsa kafir dan hukuman yang harus mereka pikul. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat tadi yang kita sudah baca, bahwa itulah hukuman-hukuman yang datang kepada orang-orang Israel yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Yaitu yang digambarkan dengan Aholah dan Aholibah. Nah, di sini digambarkan bahwa berbagai kesusahan yang mereka akan terima di penjuru dunia saat mereka tersebar sampai pada hari ini. Jadi di sini dikatakan ya, berhari-hari dan bertahun-tahun kamu akan susah, hai wanita-wanita alpa, karena panen anggur akan gagal, hasil-hasil pengumpulan tidak akan ada. Gemetar kamu, wanita-wanita bersenang, susah, kamu yang alpa, tanggalkanlah bajumu dan kenakanlah kain berkabung pada pinggangmu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kesusahan yang dialami calon-calon 144.000 orang-orang Israel terpilih. Mereka mengalami kesusahan yang paling terburuk di seluruh dunia. Ya, walaupun gambaran ini saudara-saudara adalah gambaran yang nyata juga bagi Israel Badania yang merdeka pada tahun 1948, sebelum mereka menemui kelepasan mereka pergi mendirikan negara yang merdeka. Nah, mereka juga sebagai turunan-turunan dari Israel, sama-sama mereka juga menderita. Mereka juga menderita. Dari catatan sejarah, apabila saudara dan saya membaca, menderita sampai kepada penyerangan misi daripada Hitler. Nah, jadi sama-sama suatu keturunan Israel, mereka juga Israel, dan umat-umat yang sekarang juga yang itu calon-calon 144.000 adalah orang-orang Israel. Demikian juga mereka dilambangkan dengan Ahola dan Aholibah. Bahwa di tengah-tengah mereka tersebar di segala penjuru dunia, mereka itu mengalami suatu kesusahan yang sangat parah. Sehingga mereka tidak nampak keberhasilan ekonominya, kemungkinan belum nampak oleh dunia. Mereka masih mungkin sama-sama digolongkan sebagai orang-orang miskin di negara-negara mereka masing-masing. Sehingga mereka dinubuatkan sebagai mereka akan meratap karena sebab susu dan bendang-bendang yang indah-indah, karena sebab segala kebun anggur yang subur. Pada tanah umatku akan tumbuh duri dan onak. Jadi bahkan pada segala rumah kesukaan yang di dalam maligai yang penuh kesenangan itu, semua puri negeri itu akan ditinggalkan. Benteng-benteng dan tugu-tugu akan menjadi tempat lapang untuk selamanya, yaitu tempat keledai hutan bersukaria dan kawanan binatang mencari makan. Jadi demikianlah gambaran kesusahan yang akan dialami oleh Ahola dan Aholibah yang disebut dengan para calon-calon yang akan menjadi 144.000 itu. Mereka akan mengalami kesusahan. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, dan padang gurun menjadi kebun buah-buahan itu dianggap sebagai hutan. Penjelasan. Di sini kepada kita diceritakan bahwa umat itu akan berada di antara bangsa-bangsa kafir, dan tanah itu tetap sunyi sampai kelak roh dicurahkan ke atas mereka dari atas. Kemudian mereka akan kembali. Sekarang kita telah saksikan sebab alasan dari tersebarnya mereka itu
dan bahwa turunnya roh itu menandai kelepasan mereka. Jadi judul kita adalah tersebar, waktu pelepasan dan waktu dan kelepasan. Jadi saat ini kita berbicara tentang tersebarnya bangsa-bangsa Israel itu sampai ke seluruh dunia, sampai mereka menerima kesusahan, dan sekarang ayat ini berbicara tentang waktu mereka dilepaskan. Yaitu waktu mereka dilepaskan, tandanya adalah dicurahkannya roh, dicurahkan ke atas mereka dari atas. Sekarang kita telah saksikan sebab alasan dari tersebarnya mereka itu dan bahwa turunnya roh itu menandai kelepasan mereka. Jadi turunnya roh itu menandai kelepasan mereka. Benar, maka kemudian tanah mereka tidak akan lagi dikuasai orang. Rumah-rumah mereka tidak akan lagi sunyi ditinggalkan. Bahkan padang tandus buahan dan padang buah-buahan akan dianggap sebagai hutan. Pada masa itu ada kelimpahan penuaian jiwa-jiwa. Jadi dari gambaran ini, Yesaya pasal 32 ayat 15, gambaran bahwa tanda kelepasannya itu adalah dengan Allah memberikan roh. Nah, penjelasan kita tentang roh itu sudah dimulai, tanda kelepasan itu sudah dimulai dengan dicurahkannya roh nubuat, hujan awal, dan roh hujan akhir. Ini sebagai suatu tanda kelepasan. Sampai pada puncaknya diberikan roh hikmat, yaitu roh kebenaran untuk roh kekuatan untuk menyampaikan pekabaran yang mereka telah terima. Selengkapnya yaitu ketuangan Pantekosta yang kedua. Inilah gambaran waktu pencurahan roh itu. Dengan demikian, saudara dan saya telah berada pada ujung akhir atau mendekati pencurahan Pantekosta yang kedua. Karena ketuangan daripada roh hujan awal, roh hujan akhir sudah diterima oleh umat Allah. Sekarang kita menunggu tentang pencurahan kuasa roh itu seperti kuasa roh hujan pada masa rasul-rasul atau Pantekosta yang pertama. Yang kita nantikan adalah tinggal Pantekosta yang kedua. Itu sebagai tanda bahwa kita sudah dilepaskan. Jadi dengan demikian saat kita memiliki pengetahuan tentang roh nubuat, maka kita sudah memiliki suatu tanda bahwa kita sedang dilepaskan. Mari kita kembali ke Yesaya 32 ayat 16 sampai 20. Pada masa itu di padang belantara juga akan ada keadilan, dan di padang buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maka pekerjaan kebenaran adalah damai dan sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan jaminan untuk selama-lamanya. Maka bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Apabila akan datang hujan air beku ke atas hutan rimba, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya, berbahagialah kamu yang menabur pada tempat yang banyak air, yang membiarkan sapi dan keledainya pergi ke sana. Penjelasan. Sekarang apa yang telah dapat kita peroleh dari kedua pasal buku Yesaya ini? Sesungguhnya kita telah memiliki suatu kesimpulan dari pokok masalah yang telah disajikan oleh pasal-pasal yang terdahulu. Sekarang bahkan lebih jelas kita saksikan daripada sebelumnya, bahwa penyembahan berhala Israel kuno yang lalu telah mendorong Allah untuk membiarkan mereka dikuasai oleh orang-orang Assyria. Namun, Allah akan sangat mampu untuk melepaskan mereka apabila umatnya mendengar akan panggilan Allah dan melepaskan semua berhala mereka. Apabila mereka kembali kepada Tuhan,
apabila pembangunan dan reformasi yang besar ini yang dianjurkan di dalam pasal ini pada akhirnya berhasil, demikianlah inilah bahwa melalui suara Tuhan bangsa Assyria akan dijatuhkan, yaitu mereka yang telah memalu dengan tongkat. Yesaya 30 ayat 31. Kemudian daripada itu seorang raja akan memerintah dengan kebenaran. Kemudian orang jahat dan orang munafik akan diperlakukan juga demikian. Pada hari itu akan ada suatu penuaian jiwa yang besar dan gilang gemilang. Sekarang karena kita telah menyaksikan dengan jelas akan waktu itu, keperluannya dan kelepasannya, maka marilah saudara-saudariku kita percepatkan kedatangan hari itu dengan cara meninggalkan semua berhala kita, lalu mengembalikan hati kita sebulat-bulatnya kepada Allah kita. Nah, saudara-saudara, dalam khotbah pada judul tersebar waktu dan kelepasan ini, ya, berakhir pada pembacaan ini kita akan datang kepada pembahasan tentang bagaimana buruknya mereka ditawan oleh Assyria sekarang ini. Jadi kita akan lihat melalui traktat nomor 14. Saudara Darman, kita lihat ke traktat nomor 14. Kita akan melihat buruknya penawanan orang Assyria kepada umat Allah dan bagaimana Allah akan melepaskan mereka. Jadi tadi kita sudah pelajari bahwa berbagai kelepasan yang Allah akan buat dengan cara memberikan tanda alamat itu atau dengan cara membuang berhala-berhala daripada umat Tuhan membuang berhala-berhala atau melakukan suatu reformasi, maka orang Assyria itu akan kalah. Dan orang Assyria itu akan kalah dengan tanda alamat atau dengan api dan bara api yang Tuhan berikan di Sion dan Yerusalem, dan oleh karena tongkat. Nah, mari kita akan melihat betapa buruknya penawanan yang terjadi oleh Assyria masa sekarang melalui traktat nomor 14. Di sini kita akan hanya ambil ringkasan saja. Kita memulai pada halaman pertama, kabar-kabar perang meramalkan, intisari dari ramalan Nahum. Apabila kereta melaju di jalan-jalan, apabila sekaliannya itu kejar-mengejar di jalan-jalan raya, apabila sekaliannya itu berlarian seperti kilat dan bernyala-nyala seperti obor, pada hari itulah seseorang yang menghancurkan berkeping-keping akan mempersiapkan dirinya lalu muncul ke hadapan wajahmu, hai Raja Assyria. Ia akan mengosongkan dan menghampakan dan membuat kamu menjadi sisa ampas yang tak berguna. Hatimu akan lebur, lutut-lututmu akan gemetar, akan menjadi banyak sakit di pinggangmu, dan wajah semua orang mengerut kehitaman. Celaka bagi kotamu yang berlumuran darah, itu yang bagaikan negeri Nineve zaman dahulu. Karena ia itu penuh dengan kebohongan dan perampokan, mangsanya tidak habis berlalu. Ramainya bunyi cambuk dan ramainya bunyi gelinding roda-roda dari kuda-kuda yang berjingkrak-jingkrak dan dari kereta-kereta yang berlompat-lompatan dan ada di tengah-tengahnya. Penjelasan. Tengoklah di atas gunung-gunung kaki orang yang membawakan kabar-kabar baik dan memberikan damai. Yang mengatakan, hai Yehuda, laksanakanlah pesta-pesta perayaanmu. Laksanakanlah semua tekadmu, karena orang jahat tidak akan lagi berjalan lalu daripadamu. Ia akan ditumpas habis. Karena sekarang Tuhan akan menghancurkan gelang ikatan Assyria daripada lehermu, memecahkan segala tali pengikatmu dan membebaskan kamu. Allah
Allah adalah panjang kesabarannya dan besar kuasanya. Jalannya adalah di dalam angin puyuh dan di dalam angin topan. Segala awan adalah habu duli kakinya. Ia adalah cemburu dan akan membalas kepada segala musuhnya. Ia juga adalah suatu kubu dalam masa kesusahan. Ia akan mengenal mereka yang berharap kepadanya. Tetapi ia akan mengakhiri nasib semua orang jahat selengkapnya. Kegelapan akan mengikuti musuh-musuhnya. Kesusahan tidak akan muncul kedua kalinya. Jadi demikianlah saudara, kita melihat bahwa di dalam gambaran ini nubuatan daripada Sefanya sama seperti yang kita telah baca pada nubuatan Yesaya pasalnya yang ke-31 dan 32. Bahwa Allah waktu dan kelepasan penyebaran, bahwa di tengah-tengah penyebaran, di tengah-tengah Assyria, bahwa Tuhan akan melepaskan umatnya dari tawanan Assyria. Dan gambaran ini sangat jelas bahwa tawanan itu sangat mengikat. Para tawanan umat Tuhan Assyria ditawan oleh Assyria dengan sangat ketat dan sulit untuk dilepaskan kalau bukan Allah yang melepaskannya. Mari kita melihat bahwa pelajaran di sini ada dua kekuatan besar. Nah, sebelumnya Saudara Darman coba perlihatkan gambar di WA bahwa Assyria mengikat tawanannya dengan tali ikatan di leher. Ya ini, saudarawan. Jadi saudara-saudara, ini saudara perhatikan, ini adalah cocok dengan gambaran Yesaya dan gambaran Nahum. Bahwa Assyria modern itu mengikat tawanannya lewat rantai di leher. Lewat rantai di leher, dan ada tali-tali pengikat di kaki, rantai di kaki, ada juga rantai di tangan. Nah, rantai seperti ini, maka para tawanan atau umat Tuhan sulit untuk dilepaskan secara pribadi-pribadi, secara mandiri atau melepaskan diri. Karena rantai ini sangat kuat. Lihat, kita baca penjelasan ini, ayat ini melalui Nahum mengatakan sebagai berikut. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun mereka itu sentosa dan banyak jumlahnya, namun demikianlah mereka akan ditumpas habis apabila ia kelak berjalan lalu. Walaupun aku sudah menyusahkan kamu, aku tidak akan menyusahkan kamu, karena sekarang aku akan mematahkan belenggu daripada dan memecahkan belenggu yang mengikat kamu. Jadi Saudara Darman lihat ini pada halaman 28. Halaman 28. Di halaman yang berjudul Kelepasan Sidang dari Assyria. Traktat itu halamannya yang ke-28 ya. Halaman 28 berjudul Kelepasan Sidang dari Belenggu Orang Assyria. Judulnya Belenggu Kelepasan Sidang dari Belenggu Orang Assyria. Judul halamannya. Jadi dari Nahum 1 ayat 12 dan 13. Ya, sini datang ke halaman 28. Kelepasan ya, dari sini Nahum 1 ayat 12 dan 13. Nah, kita perhatikan ayat ini. Sudah kelihatan? Demikianlah firman Tuhan. Ya, sudah kelihatan Saudara Darman, sudah kelihatan. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun mereka itu sentosa dan banyak jumlahnya, namun demikian mereka akan ditumpas habis apabila ia kelak berjalan lalu. Walaupun aku sudah menyusahkan kamu, Tuhan sudah menyusahkan, aku tidak akan menyusahkan kamu lagi. Karena sekarang aku akan mematahkan belenggu
belenggunya daripadamu dan memecahkan belenggu yang mengikat kamu. Jadi dari gambaran tadi, saudara dan saya bisa lihat bahwa saudara dan saya terbelenggu oleh Asiria lewat belenggu rantai leher. Dan Tuhan akan melepaskan belenggu itu. Belenggu itu akan Tuhan lepaskan. Atau mungkin ada belenggu di kaki dan tali-tali rantai lainnya. Nah, Tuhanlah yang akan melepaskan belenggu itu. Nah, penjelasan sini, orang ini atau kamu yang sudah dipalu Tuhan jelas bukanlah Raja Asiria atau bangsa Asiria yang disebut di depan. Sebab Tuhan sedang memalu orang, sementara Tuhan memalu orang Asiria, itu bertekuk lutut di tangan dia yang menghancurkan berkeping-keping itu. Nah, siapa gerangan tabiat ketiga kata kamu yang diperkenalkan di sini akan segera ditegaskan oleh Yesaya di dalam kaitan nubuatannya mengenai Asiria yang sama. Jadi ini hubungan nubuatan Nahum dan hubungan dengan nubuatan Yesaya. Nah, sini hubungannya nubuatan Nahum ini bahwa ada diperkenalkan kata kamu di sini, bahwa kata kamu ini adalah menjurus kepada umat Allah, bahwa umat Allah akan dilepaskan dari belenggu ikatan Asiria. Yesaya 10 ayat 27 mengatakan sebagai berikut. Maka akan jadi kelak pada hari itu, demikianlah pernyataan Nabi itu, bahwa bebannya Asiria akan disingkirkan dari pundakmu, Yehuda, dan belenggunya dari lehermu. Maka tali ikatan itu akan dibinasakan karena sebab minyak, maka tali itu akan dilepaskan. Jadi saudara-saudara perhatikan bahwa belenggu yang mengikat saudara dan saya oleh belenggu Asiria itu yang terdapat di leher, rantai leher itu, maka apabila tawanan model begini itu paling sulit untuk melepaskan diri. Inilah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya sekarang, tidak dapat melepaskan dengan kekuatan sendiri untuk melepas dari cengkraman Asiria. Saudara dan saya tidak bisa melepaskan diri. Sehingga ada kutipan Ellen G. White yang mungkin saudara dan saya sangat hafal, bahwa Tuhan akan hanya mengizinkan orang-orang yang melawan pencobaan dengan kekuatan Tuhan. Bukan pakai kekuatan sendiri. Melawan pencobaan dengan kekuatan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan, maka mereka akan dipakai oleh Allah untuk mengabarkan pekabaran seruan keras. Itu terdapat dalam buku Writings. Nah, jadi kita menggunakan kelepasan kita dari Asiria bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi harus memakai kekuatan kelepasan yang Tuhan berikan. Karena belenggu leher ini sulit untuk kita melepaskan diri, seperti gambar atau foto yang diilustrasikan bahwa modelnya Asiria menawan para tawanan adalah modelnya memang seperti itu. Yang dapat saja dilakukan oleh Asiria zaman dahulu, dan Asiria modern melakukan hal seperti itu. Asiria modern melakukan seperti itu. Maka saudara dan saya sulit untuk melepaskan diri. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa segera dapat kita lihat bahwa dalam ungkapan terang dari Injil, maka orang itu atau kamu yang dalam kedua peristiwa ini dibebaskan dalam masa keruntuhan Asiria, terbukti merupakan sidang yang dibebaskan dari kekuasaan kafir atau Asiria. Oleh sebab itu, secara meyakinkan Yesaya menjernihkan nubuatan Nahum itu sebagai menunjuk kepada kelepasan sidang dari belenggu Asiria akhir zaman. Walaupun demikian, dari kenyataan bahwa sidang seperti halnya dikatakan Nahum
bukan saja akan dibebaskan dari kesusahan dan dilepaskan dari perhambaan, tetapi juga akan dihukum mati. Nahum 1 ayat 14. Jadi saudara lihat bahwa tawanan yang model seperti gambaran tadi oleh Nahum 1 ayat 14 itu menunjukkan suatu tawanan yang akan dihukum mati. Jadi mungkin saudara di Munda Inggolan sudah sering membahas pada keputusan hukuman mati saat 42 bulan itu. Nah ini gambarannya, gambaran nubuatan Nahum bahwa bagaimana saudara dan saya bisa dilepaskan dari keputusan hukuman mati Nahum 1 ayat 14 apabila saudara dan saya sudah dirantai bagaikan rantai belenggu leher. Jadi tidak bisa melepaskan diri. Memang oleh kekuatan kita tidak bisa melepaskan diri, sehingga ini membutuhkan suatu Mikael bangkit berdiri melepaskan umatnya. Membutuhkan Mikael melepaskan diri untuk melepaskan turun untuk melepaskan umatnya daripada kesusahan Yakub itu, daripada kesusahan besar itu. Nah ini kesusahan ini yaitu dalam hal Nahum ini akan juga menjernihkan suatu penjelasan Nahum 1 ayat 14, suatu hukuman mati. Tetapi menimbulkan suatu kebingungan. Tetapi bagaimanapun ilham dengan segera menjernihkan kembali melalui Yesaya. Berbicara mengenai sidang, Yesaya mengatakan. Jadi dari gambaran Nahum bahwa hukuman mati adalah menjadi bagian daripada orang yang di dalam tawanan atau dalam belenggu. Tetapi ini katanya sudah menimbulkan suatu kebingungan, hukuman mati atau kelepasan yang akan terjadi. Nah, Yesaya menjernihkan hal itu sebagai berikut. Maka engkau akan meninggalkan namamu menjadi suatu kutuk bagi umat pilihanku. Karena Tuhan Allah akan membantai kamu, lalu memanggil hamba-hambanya dengan suatu nama yang lain. Yesaya 65 ayat 13. Jadi saudara lihat Yesaya 65 ayat 13, bahwa kutuk itu akan menimpa 5 anak darah yang bodoh. Artinya kutuk itu adalah suatu hukuman mati. Maka engkau akan meninggalkan namamu menjadi suatu kutuk bagi umatku. Jadi nama itu menjadi suatu kutuk atau menjadi suatu model hukuman mati bagi umat-umat Tuhan. Tetapi katanya karena Tuhan Allah akan membantai kamu, lalu memanggil hamba-hambanya dengan suatu nama yang lain. Jadi cara Allah melepaskannya dengan cara mengganti nama daripada umat itu. Nah, proses pergantian nama itu adalah proses kelepasan. Jadi seperti halnya Israel zaman dahulu, Yakub. Jadi setelah dia dilepaskan maka dia tidak mau dilepas malaikat itu dengan cara berkati, maka nama baru yang diberikan. Dia memperoleh nama baru sebagai suatu tanda kelepasan. Namamu bukan lagi Yakub atau penipu, tapi namamu adalah Israel, artinya menang. Nah, demikianlah Yesaya 65 ayat 15 menjernihkan keputusan hukuman mati pada Nahum 1 ayat 14. Jadi ini sama modelnya dengan Yakub, sejarah Yakub. Jadi Yakub sebenarnya bisa dihukum mati oleh Tuhan pada saat itu kalau dia sangat gegabah atau sangat tidak ini. Tetapi karena kerendahan hatinya dan dia tidak mau melepaskan Mikael itu dan tetap berpegang, dan walaupun dia lumpuh kakinya, tapi dia sangat pegang kepada Mikael itu dan akhirnya dia diberkati dan diganti nama. Nah, proses Yesaya 65 ayat 15 akan berlaku bagi umat Tuhan di tangan Asiria. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Saat saudara dan saya berada proses hukuman mati, Nahum 1 ayat 14, dibelenggu
dengan suatu gambaran belenggu rantai di leher, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, itu akan dapat dilepaskan hanya melalui nama yang terkutuk itu diganti menjadi suatu nama yang baru. Karena Tuhan Allah akan membantai kamu, lalu memanggil hamba-hambanya dengan suatu nama yang lain. Yesaya 65 ayat 15. Jadi nama yang lama itu, yaitu nama yang lama itu akan dibawa pergi oleh orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Jadi Tuhan melepaskan Daniel pasal 12 ayat 1, 2, dan 3, Tuhan melepaskan bangsanya Daniel, yaitu nama-nama mereka yang terdaftar di buku Al-Hayat, di buku surga, itu semua akan dilepaskan. Dan mereka yang tidak terdaftar itu akan membawa nama yang lama dan akan mengalami proses Yeskel pasal 9. Sehingga terjadilah proses pemisahan dan pelepasan daripada umat-umat Tuhan yang disimbolkan dengan Yehuda tadi. Penjelasan, oleh sebab itu jelaslah bahwa pada masa Assyria menyusut, maka Tuhan akan melaksanakan suatu pekerjaan rangkap di antara umatnya. Sebagian mereka akan dibebaskan karena sebab kesetiaan mereka, dan sebagian lagi akan dibunuh karena sebab kejahatan mereka. Orang-orang yang luput itu kemudian akan dipanggil dengan suatu nama yang lain. Nah, masa dari pekerjaan ini disebut penuaian. Matius 13 ayat 30. Oleh sebab itu, maka sampai kepada pemisahan ini, lalang-lalang atau mereka yang akan dibantai itu dan gandum mereka yang akan dilepaskan itu akan sama-sama membentuk keanggotaan Laodikia. Sidang yang terakhir dari 7 sidang, Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Yaitu sidang yang terakhir sebelum lalang-lalang itu dipisahkan untuk selama-lamanya dari gandum. Matius 13 ayat 30. Jadi jelaslah sekali bahwa orang-orang Laodikia yang bertobat itu akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak bertobat dalam masa kejatuhan Assyria. Dan kemudian akan dibebaskan dari kekuasaannya. Jadi saudara-saudara di sini sudah sangat jelas bahwa apa yang digambarkan oleh Yesaya pasal 31 dan apa yang digambarkan oleh Nahum adalah sangat sejajar tentang peristiwa kelepasan umat Tuhan di masa Assyria. Jadi pada masa Yesaya 31 ayat 5 dan 6, di amaran sekarang sudah dinyatakan situ, bertobatlah kamu kepadanya dari siapa Bani Israel telah mendurhaka dengan hebatnya. Bertobatlah kamu kepadanya dari siapa Bani Israel telah mendurhaka dengan hebatnya. Itu Yesaya 31 ayat 5 dan 6. Nah, di dalam penjelasan di sini dalam Yesaya pasal 65 dan pada untuk menyingkronkan, mengharmoniskan Nahum 1 ayat 14, maka di sini pertobatan itulah yang melepaskan kita dari hukuman mati. Jadi di Nahum pasal 1 ayat 14, hukuman itu dari Assyria itu kepada kita adalah hukuman mati. Karena kita sudah dirantai, sudah dibelenggu. Nah, Tuhan melepaskan kita dengan cara berdasarkan pertobatan kita berdasarkan nama-nama kita yang sudah tercatat di dalam kitab Al-Hayat, maka Allah datang melepaskan kita dengan cara dipisahkan. Dipisahkan, 5 bodoh dan 5 bijaksana, lalang dan gandum dipisahkan, dan nama baru diberikan kepada 5 bijaksana. Nama baru itulah yang sebagai tanda kelepasan kita dari ikatan Assyria, bahwa kita sudah dilepaskan dari ikatan Assyria. Jadi proses ini, saudara, akan terjadi saat masih ada lalang dan gandum bersama-sama. Jadi pemberian nama itu bukan nanti terjadi setelah terselesainya
proses eksekusi atau proses pemisahan itu. Tetapi sementara proses pemisahan itu berlangsung, gandum dan lalang, dan gandum diberi nama yang baru, dilepaskan, dan itu yang dilepaskan oleh Allah, sedangkan pihak lalang akan mendapatkan hukuman mati. Jadi demikian hukuman itu berlaku untuk semua, baik lalang maupun gandum berlaku untuk semua. Baik 5 bijaksana maupun 5 bodoh, hukuman mati itu berlaku untuk semua. Tetapi karena ada kelepasan yang Tuhan buat, maka dilepaskanlah umat-umat Tuhan yang dikatakan oleh saya tadi, bertobatlah kamu kepadanya, dengan siapa Bani Israel telah mendurhaka dengan hebatnya. Oke, sekarang kita lanjut pada Nahum 1 ayat 14. Dan Tuhan telah memberikan suatu perintah mengenai kamu, supaya jangan lagi namamu ditabur dari dalam rumah dewa-dewamu. Akan kutumpas segala patung pahatan dan tuangan. Aku akan membuat kuburmu karena sebab engkau adalah jahat. Penjelasan. Demikianlah pada waktu ini, binasalah penyembah berhala, berikut segala berhalanya sampai selama-lamanya. Suatu demonstrasi yang terperinci mengenai pembersihan sidang ini adalah dilukiskan dalam nubuatan Yeskiel. Di sana Tuhan memerintahkan kepada orang yang mencatat sejarah kehidupan itu, yaitu malaikat dengan pena penulis itu, untuk pergi memasuki kota itu dan menaruh suatu tanda meterai pada hanya orang-orang yang berkeluh kesah dan menangis karena kekejian-kekejian yang ada di dalamnya. Kemudian 5 malaikat yang lainnya pergi mengikuti untuk membantai semua orang yang tidak memiliki tanda itu. Lihat Yeskiel 9, pasal 9, Testimonies to Minister, halaman 445, Testimonies jilid 3, halaman 226, dan jilid 5, halaman 221. Kota itu adalah melambangkan Yehuda dan Israel, di mana akan ditemukan 144.000 hamba-hamba Allah itu. Testimonies to Minister halaman 445. Yaitu orang-orang yang akan dipanggil dengan suatu nama lain setelah hamba-hamba yang tidak patut dibunuh. Dan oleh karena mereka yang 144.000 itu adalah buah-buah pertama hasil penuaian, maka mereka adalah orang-orang yang luput dari Yesaya 66 ayat 19 dan Yeskiel pasal 9. Pemisahan lalang dan gandum di dalam sidang akan menandai permulaan dari penuaian bumi yang terakhir itu, yaitu akhir dunia. Kemudian akan tiba saatnya bagi berakhirnya nama, mazhab, organisasi, karena berhala-berhala akan ditumpas, dan karena suatu nama baru, Yesaya 62 ayat 2, akan diberikan kepada orang-orang yang luput itu. Kemudian orang-orang yang luput ini akan memberitakan kemuliaan Allah dan kemasyhuran namanya kepada orang kafir. Lalu membawa keluar dari segala bangsa semua saudara mereka, semua yang akan diselamatkan ke rumah Tuhan. Yesaya 66 ayat 16, 19, dan 20. Nah, untuk mencegah penghukuman yang sedemikian ini, maka keseluruhan sidang harus bertobat dari pemikirannya yang keliru. Harus mulai merasakan kegelisahan dalam kesuamannya. Harus menjadi benar-benar dingin atau panas, tidak puas. Dan kosong dari sifat mementingkan diri, lalu memenuhi dengan roh. Wahyu 9, Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Jadi ini suatu gambaran, saudara, gambaran penjelasan ini, suatu gambaran bahwa kita harus mengambil suatu posisi panas atau posisi dingin. Karena kedua posisi ini, dua posisi panas atau posisi dingin, ini posisi yang tidak merasa puas. Jadi akhirnya posisi dingin itu dia karena tidak puas, maka dia mengejar kebenaran, dan posisi panas itu karena posisi yang tidak puas,
maka dia mengejar kebenaran. Jadi jangan berada pada posisi suam. Posisi suam itu adalah posisi yang puas. Jadi tidak membutuhkan segala-galanya. Nah, ayat ini biasa salah diartikan bahwa posisi dingin itu digambarkan posisi tidak setia, dan posisi panas itu digambarkan untuk orang setia. Jadi gambaran ayat ini salah dipahami oleh orang-orang Advent. Jadi dengan menggambarkan bahwa Allah, Yesus ingin kita kalau dingin, ya dingin, artinya kafir, artinya tidak setia. Atau mengambil posisi panas, artinya orang setia. Jadi posisi dingin dijelaskan sebagai orang yang tidak setia, posisi suam orang yang tidak setengah setia dan setengah tidak setia, dan posisi panas digambarkan sebagai orang yang setia. Nah, ini gambaran yang salah, gambaran yang keliru. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menginginkan kita posisi dingin, yaitu posisi yang tidak puas, dan posisi panas, yaitu posisi yang tidak puas juga. Nah, dengan demikian kedua posisi ini akan menguntungkan umat Tuhan untuk mencari suatu kepuasan di dalam kebenaran. Oke, kita lanjut pada Nahum 1 ayat 15. Nahum 1 ayat 15. Nahum 1 ayat 15. Tengoklah di atas gunung-gunung kaki orang yang membawa kabar baik, yang memberitakan damai. Hai Yehuda, laksanakanlah pesta-pesta perayaanmu yang besar. Laksanakanlah segala natsarmu. Laksanakanlah segala natsarmu. Hai Yehuda, laksanakanlah pesta perayaanmu, laksanakanlah segala natsarmu, karena orang jahat tidak akan lagi berjalan melaluimu, ia sudah ditumpas habis. Sebutan Yehuda berkaitan dengan sidang Kristen, bukan saja karena pengertian contoh saingan, melainkan juga karena faktor keturunan. Ini akan melibatkan apabila kita melihat pada sejarah Yehuda. 10 suku itu, kerajaan Israel, oleh Assyria kuno yang lalu telah dicerai-beraikan ke seluruh kota-kota orang Medi dan telah bercampur dengan bangsa-bangsa kafir di zaman itu. Tetapi hal itu tidak sampai tahun-tahun kemudian karena dua suku itu, kerajaan Yehuda, telah dibawa ke Babel. Tinggal di sana sampai terakhir 70 tahun. Nubuatan Yeremia. Kemudian mereka kembali ke tanah airnya, dengan demikian adalah hanya keturunan dari kerajaan Yehuda yang telah sedemikian mendurhaka sehingga mereka telah menolak dan menyalibkan Tuhan. Tetapi orang yang setia dari antara mereka telah menyambut dia dan telah menjadi orang-orang Kristen, yaitu anggota-anggota pendiri sidang wasiat baru. Oleh sebab itu, maka sidang itu sendiri ialah putri dari kerajaan Yehuda. Karena itulah ia pantas untuk tetap masuk disebut Yehuda. Sementara ia berdasarkan asal-usul keturunan, kesetiaan dan kemurnian, bebas dari lalang, adalah berhak untuk disebut Yehuda. Juga karena kesuamannya di akhir zaman, dan akibat masuknya lalang ke dalam keanggotaan, maka perlu baginya diberi sebutan tambahan Laodikia. Oleh memakaikan salep mata, maka mereka akan memandang di atas gunung-gunung kaki orang yang membawa kabar-kabar baik, yang memberitakan damai. Dan oleh memandang dia, maka akan menyambut pekabarannya dan mengetahui kebenaran. Maka kebenaran itu akan membebaskan mereka dan akan menyelamatkan mereka, lalu diludahkan keluar dari mulutnya. Oleh sebab itu, maka hanya setelah mereka bangun dan mematuhi suara saksi yang benar itu, dan mengalihkan langkah-langkah mereka ke arah gerbang-gerbang kerajaan itu, barulah dapat mereka berharap untuk ikut serta dalam hal kata-kata ilahi yang terakhir. Hai Yehuda, laksanakanlah pesta-pesta perayaanmu, laksanakanlah segala natsarmu, karena orang jahat tidak akan lagi berjalan
melaluimu, ia sudah ditumpas habis. Di sini dalam ucapan nubuatan bukan hanya terdapat sebuah janji membersihkan sidang sewaktu Assyria sedang modern sedang dihancurkan, tetapi juga suatu pernyataan anjuran mengenai apa yang merupakan makanan pada waktunya bagi orang di waktu ini, dan mengenai pergerakan apa yang harus mereka mendaftarkan diri ke dalamnya jika mereka ingin memperoleh jaminan keselamatan. Mereka diperintahkan untuk memantapkan pandangan mereka pada kaki orang yang membawakan kabar-kabar baik, pekabaran dari Tuhan, dan memberitakan damai, kedamaian kerajaan Kristus itu, yang menyatakan bahwa sementara semua kekuasaan bumi ditelan dalam suatu peperangan besar, maka orang jahat di dalam sidang akan ditumpas, tidak akan lagi berjalan melaluinya. Jadi saudara-saudara, pada penjelasan ini bahwa di sini ada suatu gambaran dalam paragraf ini bahwa sewaktu Assyria modern sedang mau dihancurkan, tanda-tandanya adalah suatu pernyataan anjuran pada saat itu kita diminta untuk memasuki suatu pergerakan, mendaftarkan diri pada suatu pergerakan yang memberikan makanan pada waktunya bagi orang-orang di waktu ini, mengenai pergerakan apa yang harus mereka daftarkan diri ke dalamnya. Karena pada waktu ujung daripada kekalahan Assyria ini, bahwa akan muncul suatu konfederasi. Suatu konfederasi, dan saudara dan saya dianjurkan untuk menentang konfederasi itu. Dan dengan demikian saat kita menentang konfederasi itu, kita membentuk suatu orang-orang yang membentuk suatu yang menentang suatu konfederasi. Jadi membentuk suatu pergerakan di mana situ membutuhkan suatu proses pendaftaran diri ke dalam suatu pergerakan sehingga supaya memperoleh jaminan keselamatan. Karena pada saat itu sangat suatu yang sangat terdesak bahwa harus memilih konfederasi, bergabung dengan konfederasi atau tidak. Nah, mereka yang tidak bergabung dengan konfederasi membentuk suatu pergerakan, dan di situ ada suatu jaminan keselamatan. Jadi itu akan terjadi pada saat Assyria sedang menyusut atau sedang dikalahkan. Nah, tentunya proses ini akan sangat jelas saat terjadinya suatu panggilan kepada pembentukan konfederasi, dan kita di situ harus membentuk suatu kelompok atau suatu pergerakan untuk menentang konfederasi itu. Nah, dengan demikianlah bahwa sesaat itu pun akan terjadi Salem, saat di dalam sidang akan ditumpas pada saat peperangan berlangsung di Yerusalem. Jadi dengan demikian bahwa tidak akan ada lagi berjalan melaluinya. Secara khusus, Nabi itu menasihatkan semua orang untuk kembali bertobat kepada rumah Yehuda, kerajaan Yehuda akhir zaman, sidang di dalam kemurniannya, yang mana ia akan dimeteraikan setiap suku bangsa, setiap suku Israel, dan untuk melaksanakan segala tugas kewajiban agama mereka dan melaksanakan semua janji-janji mereka kepada Tuhan. Tegasnya ia menasihati mereka untuk mematuhi pekabaran mengenai jam itu, yaitu pekabaran yang memberitakan perlunya pembersihan sidang, setelah mana sesuai bunyi itu orang jahat tidak akan lagi berjalan melaluinya, ia sudah ditumpas habis. Demikianlah saudara-saudara, sampai di sini pembahasan kita. Kiranya pelajaran ini akan dapat menuntun saudara dan saya untuk memahami masalah tersebarnya waktu dan saat kelepasan daripada umat-umat Tuhan, kelepasan daripada ikatan
ikatan cengkraman Asiria. Kiranya pekabaran ini dapat membantu saudara dan saya untuk kembali bertobat kepada Tuhan dan kita dapat diselamatkan. Terima kasih, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.